Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini dadakan banget teman-teman. Kita lah gue sama teman-teman mau berangkat nyobain ke Curug Goong. Curug Goong, gue juga nggak tahu itu tempatnya. Tujuannya itu lokasinya di daerah Gebrong teman-teman ya. Jadi ini first time pertama kali ya gue mau nyoba langsung cus ke sana sekalian bikin story atau ngevlog juga ya situasi lokasi tempat di jalannya itu seperti apa dan suasana tempatnya itu Curug Goong itu seperti apa. Nah itulah teman-teman, ikutin terus kegiatan rutinitas vlog gue di hari ini ke Curug Goong Geprong. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Selamat datang di liburan jalan-jalan gue ya. Nah ini teman-teman patokannya ada di gerbang Gapura pertama ya, di jalan nanti setelah melewati jalan utama teman-teman. Nah ini kita menuju ke lokasi Curug Cikondang. Ya kalau nggak salah tuh jarak katanya jarak tempuhnya itu kalau dari Cianjur ya, dari arah Cianjur ke Geprong itu patokannya pokoknya menempuh jarak sekitar 44 menit teman-teman ya, dari Cianjur sendiri. Nah nanti patokannya juga teman-teman nanti pokoknya setelah pasar Geprong, terus nanti ada maju sedikit di sebelah kanan ada Alfamart. Nah langsung belok kanan teman-teman. Nah nanti ketemu Gapura yang tadi. Udah di situ kita langsung lurus aja ke lokasi tujuannya. Nah dari Gapura yang tadi itu jarak tempuhnya di sekitar 15 menit lah temen, kalau nggak salah 15 menit 20 menit gitu ya kalau gue lupa lagi. Nah jadi ini gue emang pertama kali first time-nya bareng sama teman, emang serba dadakan banget teman-teman sumpah. Ini gue dadakan banget, ini gue dikasih tahu sama temen di grup WA, terus ngirim link tempat objek wisata. Pas gue lihat, terus gue cek lokasinya, terus gue lihat jarak lokasinya, ini kayaknya setengah jaman banget kita. Ini kan di pasar Gebrong, ya udahlah, gue cuskan aja, gue kondisikan aja, gue OTW kan aja gitu. Ya udah nggak usah pakai lama, gue bla bla bla, gue hubungi teman-teman, gue chat teman-teman siapa aja yang bisa, kalau nggak bisa ya mungkin ya udah gitu, gue aja sama ternyata pengen gue sendiri gitu ya kan, tapi ada satu teman yang pengen ikut, ya udahlah kita langsung cus aja, nggak usah banyak ini itunya, langsung berangkat aja. Jadi emang yang pertama kalinya itu emang gue belum pernah kesini, jadi gue penasaran aja tempatnya seperti apa, tempat objek wisatanya, jalannya seperti apa menuju ke Curug Goongnya, terus kenapa bisa dinamakan apa Curug Goong ya, gue penasaran tuh gitu. Nah di sini teman-temannya jalannya kalau menurut gue lumayan cukup bagus ya, cukup nggak terlalu jelek-jelek banget karena udah diaspal dan sebagian udah dicor juga, walaupun ada beberapa bagian jalannya yang udah rusak juga gitu, tapi nggak terlalu parah banget gitu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dengan membaca bismillah gue mudah-mudahan sampai ke titik lokasi tujuannya dengan selamat, aman, lancar, dan tidak terjadi apa-apa teman-teman. Nah ini kita sambil melihat-lihat kiri kanan pemandangan ya. Makanya gue yang paling suka itu kalau lagi riding gini, kalau bikin vlog-vlog jalan-jalan kayak gini, enak suasana juga di jalan. Lihat pemandangan, lihat kiri kanan rumah-rumah ya, pohon-pohonan gitu. Itu yang paling gue seneng sih teman-teman ya. Paling gimana lah, paling adem banget. Nah di sini teman-teman sebentar lagi apakah sudah sampai apa belum ya, gue lupa lagi. Pokoknya alhamdulillah ya jalannya bagus banget teman-teman. Di sini bisa menghirup udara segar di sore harinya teman-teman. Nanti patokannya kita bakalan ketemu pokoknya ada pohon pinus yang pertama. Nah dari pohon pinus pertama itu nggak bakalan jauh lagi dari lokasi yang kedua ke tempat objek wisata Curug Goong kita. Nah sebentar lagi kita sampai.
Nah, di sini ketika teman-teman sudah menemukan lokasi, di pinggirnya di sebelah kirinya ada pohon pinus. Nah, berarti udah nggak jauh lagi teman-teman. Pokoknya patokan ini adalah pohon pinus yang pertama ya teman-teman. Nanti ada pohon pinus yang kedua di titik lokasi yang kedua. Ini di lokasi yang pertamanya. Pokoknya ketika teman-teman udah melewati atau melihat pohon pinus di pertengahannya, itu berarti udah deket. Nah, kita ambil kamera dulu lah pokoknya ya teman-teman, mengabadikan momen-momen indah di area jalan ini lah. Jadi istilahnya teman-teman, ini bukan siapa-siapa, jadi ini teman gue. Jadi gue berangkatnya serba dadakan, dikasih tahu sama teman dan bukan siapa-siapa. Dan ya, kita lagi ada waktu luang kosong aja gitu. Tadinya gue emang pengen sendiri, kan biasa-biasa gue selalu sendiri kalau bepergian itu ya, jadi nggak terlalu ribet ini itunya ya. Nah ini alhamdulillah ya, kita seneng banget pokoknya ya, alhamdulillah seneng banget masih dikasih bisa jalan-jalan, masih bisa menikmati suasana sore alam yang di area di Gembrong ini teman-teman. Pokoknya di area jalan ini emang udah gitu cuacanya emang apa ya namanya, bagus banget, cerah gitu ya. Untung aja nggak lagi musim hujan. Kalau lagi musim hujan kan waduh kayaknya berabe, harus banyak perbekalan. Nah enaknya sih dari sini kalau pengen nongkrong-nongkrong sambil pengen foto-foto tuh bikin video tuh enaknya dari pagi sih teman-teman ya. Cuman ini karena dadakan, jadi gue berangkat dari Cianjur itu jam 2an ya, jam 2an lah pokoknya teman-teman. Yang menurut gue kalau pakai motor secara cepet ya, kalau cepet ya 30 menitan lah nyampe teman-teman. Karena gue nyantai nggak terlalu pengen cepet ya, udah sekitar 45 menitan lah teman-teman ya. Jadi ini gue momonkan, gue abadikan, dan gue edukasikan nggak tuh ya. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini bisa tahu dan bisa menikmati yang kecintaan terhadap alam-alam lestari ya, bahwa di Cianjur pun banyak objek-objek wisata yang bisa kalian kunjungi gitu, selain tempat wisata yang udah pernah kalian sering kunjungi gitu kan. Nah ini kebetulan gue belum pernah gitu ya kan, belum pernah main ke sini, dan akhirnya ya udahlah gue OTW aja teman-teman. Nah patokan yang kedua teman-teman ya, bisa lihat sendiri kalau udah ada gapura itu udah deket. Pokoknya nanti setelah ngelewatin gapura teman-teman harus belok kanan, jangan lurus ya. Kalau dari petanya itu emang selalu titik lokasinya itu pasti masih lurus. Pokoknya setelah gapura itu teman-teman melihat gapura kecil yang ada nanti ada bacaan juru Cikona, itu teman-teman belok kanan. Belok kanan nanti bakalan ketemu lagi jalan yang udah dicor, tapi yang udah dicornya jalannya hanya sebagian, kesananya masih tanah, bukit-bukit pegunungan lah teman-teman. Nah ini kita udah menginjakan lokasi ke jalan yang ke curugnya teman-teman. Ini jalannya udah dicor juga sebagian. Pokoknya patokan nanti teman-teman ketemu gapura gerbang kedua, udah itu dari sana ngelewatin setelah gapura dikit belok kanan, pokoknya ada masuk kayak ke gang kecil lah, gang kecil. Nah ini jalannya emang satu motor kecil banget. Nah bisa teman lihat sendiri itu, pokoknya ini kayak banyak terus kayak perkebunan dipakai buat perkebunan nanam bunga lah. Nanti teman-teman bisa lihat ya di beberapa bagian video saya, ada di samping kiri kanannya itu ada kanan kalau nggak salah ya, ada perkebunan bunga ya. Nah jalannya seperti ini. Nah saya rekomendasikan buat teman-teman jangan beruntung, tapi jangan inilah pas lagi musim hujan, karena area trek jalannya itu bakalan licin teman-teman ya, apalagi ke curugnya itu pasti susah banget ya kalau licin. Pokoknya nggak rekomendasi banget kalau buat pas lagi teman-teman datangnya lagi main-mainnya di musim hujan. Nah lebih baik pas lagi di musim cuaca kemarau kayak gini, musim panas. Nah ini enak banget, jadi istilahnya safety lah buat bareng-bareng sama temen ya, sama saudara-saudaranya kalau yang suka lagi jalan-jalan ke area-area pegunungan, terus jalan trek tanahnya kayak gini, kayak semacam tanah liat lah ya. Untung aja kemarau musim panas ya, kalau musim hujan mending jangan, nggak usah teman-teman, soalnya pasti licin ya, ini pasti licin, apalagi kalau pakai motor itu pasti licin banget, karena di bawahnya itu udah kayak jurang lagi gitu ya.
karena ini emang dibawa kayak di bukit gitu, maksudnya di bukit pegunungan gitu teman-temannya, takutnya kena apa jatuh atau bablas segala, tapi mudah-mudahan enggak lah, jangan lah, pokoknya selalu berhati-hati aja lah teman-teman. Nah ini kita udah sampai di titik lokasinya, dan alhamdulillah, dan emang bener apa kata orang, gila indah banget teman-teman. Emang ini tuh enak banget buat kayak buat makan-makan bareng, mabar makan bareng gitu, mayor. Kalau kata orang Sunda marayo ngaradon dalahar ngadon nyaratu di dia deh. Nikmatnya dari dia teman-teman tuh, tinggali bisa teman-teman lihat sendiri suasana. Ini pohon pinusnya, terus ada deh warungnya juga ya. Jadi ini penjaga ininya ya, penjaga tempat objek wisatanya teman-teman, ditinggali sama ibu dan bapak ya di sini. Pokoknya ada area buat neduh lah ya, ada satu rumah. Nah rumah itu ada yang jaganya, terus beliau itu jualan apa namanya, jualan warung juga. Nah buat teman-teman gak usah khawatir, di sini juga alhamdulillah udah disediakan toiletnya. Kalau teman-teman pengen berak atau kencing udah tersedia. Kalau pengen sholat sembahyang ketinggalan sholat ya ada musolanya buat ikut pengen sholat ya. Kalau pengen lapar haus makan pengen minum udah disediain sama si bapak si ibunya, karena ada warung kecil-kecil ya, tapi ya enak banget, ada snack-snackan, pokoknya bermacam-macam makanan kayak gorengan. Kalau di hari Sabtu Minggu pasti ada bakso sama seblaknya. Pokoknya paling ramai itu di hari Sabtu sampai Minggu kata si penjaganya teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat sendiri ini, aduh emang bersih banget ya, emang terawat lah ya. Emang dulunya ini kata si bapaknya ini tuh bekas gudang, bukan gudang ya, jadi olahan kayu gitu, bedeng bedeng apa gudang gitu gue lupa, pokoknya bekas olahan kayu di sini tuh. Nah diambil alih lah oleh pihak perhutani dijadikan objek wisata. Nah seperti itu teman-teman. Nah nanti kita lihat-lihat dulu sekeliling sebelum kita beranjak ke lokasi trek tujuan kita, anjir ya, sebelum memacu adrenalin. Jadi kita looking dulu, lihat-lihat dulu situasi di sini ya. Emang ini mah cantik ya, pokoknya yang pas banget lah ya. Yang buat foto-foto gue paling seneng foto-foto sih, foto-foto dahar ya, nyatung adon lodok di makan gitu kan. Emang perbukitan kayak gunung-gunung, udah hutan, terus banyak pohon-pohon gede-gede juga gitu yang udah mungkin udah puluhan tahun atau ratusan tahun kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah tadi 44 menit perjalanan, akhirnya saya bareng sama temen tiba di Curug Goong. Ya mungkin kita tidak tahu nama Curug Cigoong itu seperti apa. Dan ini teman saya lagi sedang menikmati. Aduh, alhamdulillah udah nyampe. Asli banget ari curugnya, belum kita urut di bawahnya tadi. Ini kita sudah sampai ya. Ini kayaknya tempat parkirnya di sana teman-teman ya. Ini gue beneran first time, pertama kalinya ke Curug Goong, lihat di TikTok, makanya langsung OTW perjalanan dari Cianjur ke Curug Goong Geprong ini sekitar menempuh jarak 44 menit teman-teman ya. Di sini tuh enak banget, kayaknya seperti enak bangetnya itu dibuat kayaknya kalau kita buat ram di sini makan-makan ngadon mayor gitu sama keluarga enak. Tadi bisa teman-teman lihat sendiri ya perjalanannya, nggak terlalu kerigil, lumayan cukup bagus perjalanannya, walaupun kesininya itu jalannya agak tanah ya. Sebagian yang pertama di awal pas gerbang itu udah dicor, tapi sebagiannya masih tanah ya, tapi tanahnya itu masih bagus lah. Ini for all kesini itu teman-teman lumayan cukup luas, bagus, mungkin kayak daerah pegunungan gitu. Terus di sananya itu kayak ya hutan lebat lah ya. Ini kayak hutan, banyak pohon pinusnya, dan alhamdulillah sih ini gue seneng banget gitu kan. Nah kayaknya kesini nih ke Curug Goongnya nih. Nah kayaknya menuju ke Curug Goongnya ke bawah ya. Di sini tuh ada banyak tempat-tempat kayak tempat duduk ya teman-teman ya. Nah mungkin ke sana nanti ya teman-teman, kita ke Curug Goongnya. Bener-bener alhamdulillah ya,
kita di sini nggak banyak waktu ya teman-teman, harusnya sih dari pagi gitu ya kan, biar kita bisa menikmati alam indah sejuk di Curug Goong ini. Pokoknya saya nikmat ini, sumpah adem. Dan bismillah kita langsung pergi ke curugnya teman-teman ya, karena waktunya udah mepet. Ini titip kasih bapak we bisa, si bapak titipin ya tuh. Oh oh pak curugnya paling handap. Oh mangga 10 menitan ya. Oke, bawa air do, air minum. Kita bawa persiapan bawa air minum teman-teman. Nih motor gue sejauh, kita dulu bawa air minum. Oke. Curug Goong. Nah apa bisa disebut Curug Goong? Oh Cibeng. Kapungkur mah disebutnya Curug Cibeng. Terus? Cuma kalau menurut ini apa cerita, dulunya suka ada suara gamelan gitu. Oh. Sama di apa jadi Curug Goong. Oh, jadi teman-teman dulu ceritanya karena ada terdengar suara bunyi zaman dulunya ya. Cerita musik gamelan goong disebutlah Curug Goong. Mitos. Oke, mitos teman-teman tuh kata si bapaknya ya. Ini abdi ge pertama kali lah Kang kadit teh. Di Cianjur di paling mana kan? Abdi mah di kotana Joglo. Joglo. Oh, Joglo. Bener rausen Kang ya. Kanggo imah. Airnya tuh. Gunung sih hampir ya sih enak banget. Pinus kan Kang ya, bukan pinus. Oh, pinus. Kan dia dulunya bekas ini perhutani. Oh. Sekarang alih fungsi ke Taman Nasional. Oh, dialihkan. Makanya dinamain ini bedeng. Bedeng. Dulunya Oh. bekas bedengan, jadi bibit kayu dikumpulin di sini. Oh. Karena dulunya adalah lahan bukaan di kawasan. Berarti ada sejarah namanya. Termasuk yang di bawah yang petak 84. Oh. Ada yang di bawah sama. Oh, yang di bawah tadi dilewatin. Oh iya ya. Itu juga masih dulunya masuk ini kawasan apa perhutani. Benar. Hutan nih. Tuh ada warung nih di. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya kalau nggak bawa makanan minuman, si bapaknya nah ini berjual nonstop katanya teman-teman. Ayah sebelah tuh Sabtu Minggu jualannya. Oh, tapi Sabtu Minggu rame bah? Rame teman-teman ya. Tuh ada jual gorengan, tuh ya kan? Jual gorengan, bisa ikutan. Mungkin kalau pengen sembayang bisa. Toilet, ada makanan, snack, makan minuman ya teman-teman ya. Alhamdulillah, jadi kita nggak usah ini khawatir ya. Ada yang sebelahnya kan itu keluar air dari ada sumur. Dan ini mungkin kayak ada sebutnya mata air nih ya, mata air gunung buat teman-teman. Bening banget, alhamdulillah tuh. Jam segini, kayaknya di siang oke tis banyak. Tis. Yuk mau ibak mah seger Seger. Oh, udah enak seger tuh. Seger, Pak. Seger. Walaupun tidak didinginkan. Jangan bersihan batin, Pak. Seger. Oh, curug. Insyaallah mudah-mudahan. Teh gaduh ieu sekalian ieu we teh kayak panyawat suka naik ka dieu teh lah. Ieuna lah. Sesepuh ini di dia. Biasanya kamu aja namanya batu lumpang. Oh, batu lumpang. Iya. Di paling lumpurna sama namina batu lumpang we nya. Batu lumpang ya kan aya batunya. Saya buludan gitu pas lumpang. Ini kaitannya sama itu enggak Pak? Sama Gunung Padang nggak sih Pak? Nama-nama itu sama? Oh gitu. Iya, Gunung Padang namanya sama. Ada yang namanya batu lumpang. Batu lumpang. Dulu ada kuncinya itu cuma sekarang udah meninggal. Dan juga ada penerusnya. Oh. Banyak tamu yang berkunjung sana ya mau istilahnya lah cari apa?
Cari syariat lah. syariat mohon mohon. Insya Allah lah. Jadi ayah pedopona apa kumaha? Ya, Oh tayangan batu ya lah ya, batu patilasan. Ya lah, Kang Abdi wadi hile widih lah nya. Batu aya Mohon. lubang gitu. Oh. Ayo terus ada aya wae. Ya Pak, mangga Pak. Mohon mangga Siap. mangga. Iya, iya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman kita lanjutkan dan ini bidadari kita anjir. Ibu Egi yang sedang Petualang. berpetualang ya, kita ini judulnya ngebolang teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang assalamualaikum. Tadi teh batu apa? Batu Siapa teh? gamelan. Ente namina tadi teh batu non emplang. Gamelan ah, bohong. Bukan. Tahu atau batu apa? Kotak beli. Yang mana yang pengobatan? Enggak, tadi kasih bapak batu. Yang bawah mah gamelan. Yang itu nama So kayak kita video Egi soalnya kan yang ngeplok lagi ya. Ya saya mau nanya ini Bu Egi anjir Bu Egi. Ente naon jawab Bu Egi gimana menurut Bu Egi perjalanan ini, terus pas nyampe bagaimana suasana di sini, pendapat Bu Egi bagaimana? enak adem. Alhamdulillah sejuk ya kan. Suka sih suasana alam. Jadi baru pertama kali ya. Jadi sama sih baru pertama kali first time gitu. Teman-teman. Tuh. Enggak, insya Allah lah. Kita kesini setengah jam ya. Nah ini kita masih berjalan lagi sekitar 10 menitan teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tuh suara apa teman-teman? Suara tongeret. Wah tapi jalannya emang begini ya, naik turun. Ini beneran nih teman-teman. Enggak. Serius nih. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita lanjut ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kamera depan dulu teman-teman. Nanti pulangnya kamera depan ya. Jadi biar teman-teman tahu perjalanan rutin seperti apa. Waheo. Ngomong bari. Pulangnya ntar gimana? Insya Allah lah. Berat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Itu suara bunyi tongeret teman-teman. Nah tongeretnya nggak tahu sebelah mana tuh, tapi emang serem juga sih, takut. Dan jadi buat teman-teman hati-hati aja ya. Jadi di bawah ini mah emang kayak kaki gunung pinggiran. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah ya, ini ciptaan Gusti Allah teman-teman ya. Ciptaan sang pencipta begitu indah banget, saking indahnya saya juga terpesona, nyaman, dan wah ini perjalanan masih banyak. Hati-hati Gi, pegangan Gi ya. Ya si Egi tis kaki tangan ah. Tuh bisa teman-teman ya, tanggal durian apa tanggal apa ya. Jadi ini emang ke bawah teman-teman ya. Tuh nu pagah ge si labu awur teh soledet mah. Ya kan teman-teman tuh. Waduh, kalau aku sih paling enak ya ngebolang lah ini. Kalau suasana, jadi ini suasana alam disebutnya teman-teman ya. Suasana alam. Wih, tuh. Buat meditasi mah enak sih. Iya buat para ini, para spiritual mah. Alhamdulillah. Ngiring ngalanggung, ngiring non disebutnya bahasa Sundanya ini. Ngiring nempatan mah, ada yang nempatan. Ngiring anjang. Ngiring anjang. Waduh di dia.
Wah, ini pohon bambu teman-teman, yang bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi ini jalannya emang terjal. Hati-hati teman-teman, karena di pinggiran banget dan mulai merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini masih nanjak. Ini mirip-mirip kayak ke Gunung Gede Gi, tapi Gunung Gede nggak kayak gini, mirip lah ke Gunung Putih. Katanya treknya lebih panjang. Tuh bau minum tuh, neken bemak karena lambung ngap Bukan kamu kuat gak? kuat lagi. Setengah jam di bawah ya. Nggak lama. Nah itu kedenger air nama. Lihat ya, terjal teman-teman. Hati-hati Gi. Tapi dulu. Oh, hati-hati. Aduh. Seru. Kata si bapaknya 10 menit sih. Jauh begini. Orang 10 menit jalan kaki. Tapi itu udah kedenger deh. Ah, ya kan? Mas Gi, hati-hati. Pulangnya nanjak kayak Gi. Saya aja teman-teman, wah nih. Menurut teman-teman gimana nih? Tapi ini asli, sumpah beneran, ini alam banget, beneran alam, bener-bener. Wah, original alam bukan teman-teman. Teman-teman kalau kesini nggak bakalan nyesel. Seindah ini, cuman kita harus hati-hati di jalannya ya. Soalnya setengah meter 1 meteran lagi ya jaraknya ini, langkah kakinya. Jadi muat emang 1 orang lah, 1 meteran tuh bisa teman sendiri ya. Nah, itu di sana ada jembatan. Awas, kepala. Nah, ini jembatannya ternyata sama pemiliknya dirawat juga ya, di jalannya bagus gitu. Wah, ini bener-bener pohonnya besar banget nih, pohon. Oh, pohon ini mah puluhan tahun Gi ya. Nah, Gi, ini ke bawah lagi Gi ya. Ini terjal banget teman-teman, disidain kayak tambang kayak gitu. Jadi pelan-pelan nih. Jadi emang ke bawah ini teman-teman ya. Bisa pelan-pelan aja. Bet pegangan ininya. Gi pegangan. Soalnya emang ke bawah banget Gi. Bener teman-teman, ini ke bawah ya. Ini ada pegangan tuh, saya aja pegangan ya. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati karena emang susah. Gi pelan-pelan Gi. Ada tambang Gi. Makanya disediain tambang. Di kita aduh sakit nih. Pelan-pelan ya. Oke, ini terjal banget teman-teman ya. Pukul, Mas. Jadi kita, nah bisa teman-teman lihat sendiri ya perjuangan tuh.
lihat sama temennya perjuangan ya. Hati-hati, awas Egi pegangan. Oke, Masih kah? masih Gi kayak ada lagi. Oh, terima kasih. Ayo kita jalan lagi teman-teman. Nih masih menelusuri, jalannya tipis banget. Pokoknya di sini teman-teman ya, yang baru pertama kali tetap hati-hati karena jalannya emang sempit. Pokoknya harus, kalau bawa teman itu harus saling mengingatkan, saling hati-hati, saling bergandengan ya. Nih emang jaraknya masih jauh. Kata si pamannya sih tadi 10 menitan lah teman-teman ya. Ayo Gi, semangat Gi, semangat. Wah muter-muter ya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya 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 ya. Ini pengen masuk kamera. Nah bisa teman-teman lihat sendiri tuh, kayaknya udah mulai terdengar ya suara curugnya teman-teman. Aduh, tapi kalau buat jalan kaki Gi, ya 10 menit kayaknya ada sih. Ada itu, alhamdulillah curugnya teman-teman. Ah, akhirnya kita sampai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah ciptaanmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Curug karena assalamualaikum. Sesepuh ini dia. Assalamualaikum. Salam salam ibadah soleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Ya Allah. Nyampe juga. Senikmati ini Gusti. Ya Allah. Akhirnya nggak disangka-sangka kita berdua bisa berkunjung ke tempat seindah ini. Lihat sendiri. Wah Gi, bener Gi, 2 kali ini Gi. Ntar sama jeng barudak. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hatur nuhun Gusti. Assalamualaikum. Assalamualaikum sesepuh ini dia. Assalamualaikum para ulama, para aulia, para kasih Allah. Assalamualaikum. Nu aya di dieu sadayana. Assalamualaikum. Abdi bagja, abdi ngiring-ngiringah. Ya Allah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum ya sadia yang Gus. Ya Allah teman-teman, seindah ini. Inilah yang dinamakan Curug Goong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah baraya Gusti nu agung ya, meni ciptaanmu teh mendekat ka sae ki Gusti nu agung ya Allah. Sae kieu Gusti tuh. Ieu nu namina curug teh. Teman-teman. Uh. Ya Allah. Seindah ini Gusti. Atur nuhun abdi tes desa ka dieu. Aduh, tes desa menghirup udara segar ini di dieu Gusti. Atur nuhun tos desa among ka dieu. Nah, itu teman-teman curugnya ya. Ya teman-teman lihat sendiri, nah itulah curugnya. Curug Goong. Kenapa dinamakan Curug Goong? Karena dulu ini ada mitosnya dulu suara gamelan goong. Alhamdulillah ya Allah.
Gusti nu agung bisa nikmat ini. Teman-teman, dilihat seindah dan seindah ini. Jangan dulu ya, bentar. Aku pakai sweater dulu. Nah, kali ini teman-teman kita perjalanan pulang dan kita menaiki anak tangga lagi ya. Kesininya mudun ya, tapi pas pulangnya lagi kita mau nggak mau nanjak teman-teman ya. Aduh. Gue baru segini berapa heho. Aduh. Oke teman-teman, dan akhirnya kita beres pulang karena nggak banyak waktu lagi karena udah jam 5. Jadi takutnya kemalaman, kesorean gitu ya kan. Kalau udah malam ngeri banget gitu kan, jalannya kayak gini banget gitu. Takut kalau malam-malam gimana gitu, gak takut ya. Harusnya sih emang dari pagi gitu menikmati suasana alam indah, sejuk dan sentosa banget di sini tuh dari pagi sebenarnya. Karena kita udah kesorean jadi nggak terlalu banyak foto-foto. Sebenarnya gue pengen foto-foto banget, pengen banyak gitu ya kan, nuangin foto-foto gitu karena emang buat diabadikan, buat momen, buat kenangan, buat dokumentasi, buat dia simpen, buat gue lihat lagi nanti ya kan, bahwa gue sama temen gue udah pernah berkunjung bermain ke sini ke wisata Curug Cikondang. Nah di sini bisa teman-teman lihat sendiri tuh kan jalannya itu, aduh ampun dah. Ini yang kayak pernah ke Gunung Gede ya. Kalau ke Gunung Gede masih enak lah ya. Tapi emang ada beberapa bagian jalan yang memang susah juga. Tapi rata-rata kalau kita menaiki puncak kayak perbukitan gunung-gunung emang treknya kayak gini gitu. Udah mau gimana lagi. Tapi di sini tuh enaknya udah disediakan kayak tali-tali buat pegangan ya. Jadi enak, jadi nggak usah khawatir. Buat temen-temen ya kalau menurut gue selalu berhati-hati aja sih ya. Kayak gue saranin jangan bawa temen yang lagi maksud kurang sehat, jangan, atau lagi bawa anak kecil. Kalau bawa anak kecil kalau menurut gue mending nggak usah aja, jangan aja sih, karena agak ribet soalnya kalau bawa anak kecil ya. Ini khusus untuk yang dewasa aja teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat sini ya, treknya itu naik turun, nyamping kiri nyamping kanan gitu. Terus jarak lebar tanahnya itu emang 1 meteran. Jadi beda ya sama turun sama naik. Ini kita naik nih, sebenarnya naik itu mungkin lebih dari 10 menitan ya kita. Kalau dari bawah atas bukit ke bawah bukit itu mau durasi cepat banget 10. Ini kita naik lagi nih. Kayaknya lebih dari 10 menit gitu. Ada sekitar 15 menit lah. 20 menit. Ini lumayan juga aja, sampai gue aja ngapa-ngapan ya karena gue punya lambung gitu, jadi agak susah juga buat nanjak gitu, jadi agak ketekan nih perut gue, lambung gue nih ya kan agak ngap nih.
Ya tapi ya karena gue pengen menikmati ya kita jalannya pelan-pelan aja tuh teman-teman lah, sendiri di bawahnya itu udah curam banget, pokoknya hati-hati lah ya. Makanya jangan aku gue gitu nggak rekomendasikan banget buat di hari pas udah lagi musim hujan gitu, karena pasti licin, trek jalannya itu licin, jadi rentan banget gitu buat temen-temen, takutnya tisirule tisoleda tigalike gitu ya, tikedawet ya, atau tis korelet, tijali tigejrul tigebrugah, pokoknya pala laur lah kalau di musim hujan jangan licin ya. Buat nyari pegangan aja kita harus berusaha gitu ya. Jadi kalau bawa teman-teman, bawa rombongan harus saling jaga, saling ngedengerin ya, bareng-bareng ya, pokoknya saling mengingatkan, pokoknya selalu hati-hati aja di sini ya. Bawa perbekalan aja, tapi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Lestarikan alam kita, alam di Indonesia ini. Kalau bawa makan minuman ke bawah, bawa lagi ke atas gitu teman-teman ya, jangan mengotori tempat alam. Nah ini teman-teman, alhamdulillah ya, dikarenakan udah jam 5 sore, jadi kita beranjak pulang. Mungkin besok lusa bareng sama teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa kesini lagi. Oke, hati-hati. Dan kita langsung melanjutkan perjalanan kita lagi ya teman-teman ya, karena ini naik turun ya, nyamping kiri nyamping kanan ya, harus kita pelan-pelan, harus hati-hati gitu ya kan, karena waktunya udah ke sore ya, takutnya kemalaman bahaya nih kalau udah malam dalam itu sudah kayak di tengah hutan lagi nih. Ya udah, ini emang kayak hutan gitu lah, walaupun tempatnya emang setenang ini gitu ya, nggak terlalu mistis banget, nggak terlalu merinding meriang lah gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah dikasih kelancaran dan kenikmatan, dan akhirnya bentar lagi kita sampai nih kayaknya ya. Aduh, finally kita sudah menikmati keindahan pesona alam di Curug Goong ini teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat gue ya. Mudah-mudahan kedepannya lain kali bisa bareng sama teman-teman yang lainnya teman-teman ya, bisa kebanyakan lah, karena ini dadakan ya, jadi mau gimana lagi gitu ya kan. Aduh gila, lumayan ya capeknya ya, kita naiki kaki bukit. Gue aja sampai ngos-ngosan, sampai berkeringatan teman-teman ya. Gila perjuangannya, saking pengen penasaran menikmati suasana alam Goong ini kayak gimana gitu kan, makanya gue kepo lah, lain kali pengen balik lagi ke sini, mudah-mudahan ya ada waktunya yang kosong lah pokoknya teman-teman ya. Oke, kita ya istirahat dulu teman-teman di sini. Gue pengen istirahat dulu, pengen ngopi-ngopi, pengen nyemil-nyemil, makan-makan dulu lah ya bareng sama teman gue. Pak kopi Pak Kang, sakit ibunya ya? Si ibu. Bu, kopi anget bu, kopi. Ada. Nyesok lah kopi. Kopi mah. No, aus ya. Paling nu kafein lah nu ya. Kopi jedeng. Indo kafe paling. Indo kafe. Kimi latte. Abdi mah hiji ya. Itu sih teteh hiji. Oh. Udang. Lumayan nanjak mak. Gede. Gorengan wi. Snack aya di itu ngambil heula. Snack jeung naon teh. Ini di situ buat ngemil.
Nah di sini kita santai-santai dulu teman-teman ya. Untung aja cuacanya enak, terus anginnya sepoi-sepoi. Aduh, kita ngadem-ngadem lagi gitu ya. Kita hembus-hembuskan napas dulu, kita istirahat sejenak, kita rehat. Emang capek banget gitu ya. Setelah melihat-lihat dan berfoto-foto mengabadikan momen gitu ya kan. Gila sih, ini alam indah banget. Lain kali kita kemana lagi gitu yang belum pernah dikunjungi gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kosong kita main-main lagi ke tempat-tempat aja wisata kayak gini tuh gue paling seneng sih, kayak menginjakan jalan-jalan ke kaki gunung gitu kan. Wah pokoknya seneng, bahagia banget lah ya, apalagi kalau ada sungai-sungainya gitu kan. Nah ini gue sempatkan buat ya udahlah gue bikin video-video kayak gitu, bikin buat story gitu ya kan. Mereka kayak gini aja gitu kan. Nah buat teman-teman yang belum pernah silahkan mampir ke sini ya, saya tungguin, siapa tahu ketemu saya lagi di sini gitu ya kan. Ke Curug Goong, tempatnya bersih, dirawat, ada warungnya, ada makanannya, cuman bayar 5.000 aja teman-teman ke objek wisata ini, udah buat parkir motor aja udah teman-teman, nggak bayar apa-apa lagi, nggak ada pungli sama sekali, bersih semuanya, nggak ada pungli, cuman bayar parkir 5.000 aja teman-teman ya. Selamat menikmati keindahan pesona alam Curug Goong ini teman-teman ya. Ini ada di area pohon-pohon pinusnya. Itu lihat sendiri ya kan. Itu tuh udah kayak hutan anjir, udah gunung-gunung tuh, perbukitan kayak gitu-gitu. Kalau para fotografer sih enak ya buat foto-foto di sini tuh, enak banget foto-foto alam ya. Foto alam-alam, suasana ya alam perbukitan pegunungan gitu ya lah teman-teman. Alhamdulillah, jadi gue sempat-sempatin ya berfoto-foto, bikin video, story buat diabadikan, buat dokumentasikan lah teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti besok-besok ada waktu gue ngajak-ngajak teman lagi ya, yang teman-teman yang belum kesini, yang mungkin belum berkesempatan, mudah-mudahan bisa kesini, datang kesini ya bareng-bareng, ada waktu kosongnya, nggak lagi pada sibuknya, soalnya ini emang dadakan banget ya. Dan alhamdulillah akhirnya gue bisa berkunjung ke sini, ke Curug Goong teman-teman. Ih serunya ya. Pokoknya saya nggak menyarankan banget untuk bawa anak kecil ya teman-teman ya. Ini hanya untuk orang-orang dewasa aja teman-teman. Di sini gue bolak-balik pengen foto-foto aja ya, kalau ke tempat wisata, objek wisata alam-alam indah tuh pengen nih foto-foto, karena pengen mengabadikan ini loh, gue pernah kesini, main kesini gitu. Gue bisa menikmati sejuk alam, indah pesona alam di sini gitu, alhamdulillah gitu ya kan. Dan ini akhirnya kita pulang teman-teman ya, karena jam menunjukkan udah pukul jam 5 sore, takutnya kesorean, takutnya kemalaman, jadi kita melanjutkan perjalanan pulang ya. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, perjalanan pulang pun harus hati-hati karena jalan kering pun ini udah agak sedikit licin gitu, apalagi kalau pas lagi hujannya. Buat teman-teman terima kasih ya udah menonton. Mohon maaf jika ada videonya kurang bagus, pengambilan gambarnya kurang bagus, audionya kurang bagus, atau dari ada salah kata, salah ngomong, salah ucap, salah informasi, gue minta maaf teman-teman ya. Yang namanya manusia pasti punya kekilapan, lupa, salah, jadi gue minta maaf ya kalau jika ada sesuatu dalam video gue yang kurang berkenan, pokoknya yang nggak sengaja gue minta maaf teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah main ke sini, silahkan ya, saya tunggu. Pokoknya mantep banget, indah, sejuk, ada warungnya, ada jajanannya, jadi teman-teman gak usah khawatir lupa bawa, misalnya teman-teman lupa bawa makan minuman, ada tempat jualannya, karena ditinggali oleh pasangan suami istri yang tinggal di sana. Katanya sih kalau kemarin gue ngobrol-ngobrol katanya tinggal di sana dan warungnya buka 24 jam katanya. Tapi lupa lagi sih, nggak tahu buka 24 jam tuh pas di hari Sabtu minggunya apa setiap hari gitu ya, gue lupa lagi. Pokoknya disediakan ada buat makan-makan, minum dan minumannya, jadi nggak usah khawatir, ada toiletnya juga dan ada musola juga buat sholat ya. Alhamdulillah, pokoknya jarak tempuh kalau dari Cianjur ya kita pasin 1 jam ya.
Kalau dari Sukabumi juga pasti 1 jam ya. Pokoknya terima kasih yang udah rekomendasikan. Jadi gue emang belum pernah kesini dan akhirnya gue pernah kesini juga. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman rekomendasikan lagi ke tempat-tempat wisata apa aja nih yang kayaknya kayak gini-gini gitu ya. Silakan tuliskan di kolom komentar biar gue bisa berkunjung dan berwisata ke tempat yang kalian rekomendasikan teman-teman ya. Nah ini kita pulang teman-teman ya, perjalanan pulang, semoga kita perjalanan pulang ini diawali selalu dengan hati-hati, keselamatan dan dilancarkan segala sesuatunya pokoknya ya. Kita niat bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan untuk senang-senang, tapi ingin menikmati dan berkunjung ke wisata dan menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seperti apa sih keinginan Allah Subhanahu wa taala sebagian besarnya di tempat ini gitu ya kan. Jadi kita mensyukuri gitu apa yang udah Tuhan ciptakan gitu kan, atas alamnya, atas perkebunannya, atas pepohonan, atas semuanya pokoknya ya yang Tuhan udah kasih, udah berikan, udah jadi gitu. Nah kita menikmati aja gitu ya kan, menikmati, melihat dan mensyukurinya gitu teman-teman ya. Nah alhamdulillah kita langsung cus aja pulang teman-teman karena waktu udah sore, ya udahlah kita OTW pulang aja. Kita pulang dan gila capek banget dan gue istilahnya lega banget, puas banget lah main-main kesini ya. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita lanjutkan di pas jalan utamanya ya, kita jalan-jalan dulu. Rencana sih gue nanti pengen ke Pabuan Ratu bareng sama teman-teman, yang mudah-mudahan acaranya ya nanti ada waktunya yang kosong, terus ada perbekalannya, ada persiapannya pokoknya, persiapan dananya, persiapan fisik rohani ya jasad rohaninya, pokoknya persiapan kesehatan kita lah, terus kesehatan motor juga, terus kesehatan uang juga harus banyak gitu kalau pengen main-main tuh, karena harus ada stok tuh buat dana gitu kan, takutnya terjadi apa-apa di dalam motor, takutnya kan motor mogok, pas di tengah jalan kita tiba-tiba mual, pengen muntah, terus jadi sakit. Allah alam, tapi janganlah ya, jangan sampai ke situ ya. Segala sesuatunya pengen kita lancar lah teman-teman. Oke teman-teman, bye bye, nanti kita lanjut di jalan utama besarnya ya.
Oke teman-teman, kita pulang ya, kita pamit. Nah ini ada di jalan, masih di jalan daerah Geprongan lah teman-teman, masih jalan Geprong. Nanti kita ketemu jalan Ciwalen kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Dan alhamdulillah aku selamat dan aman dan setosa lah pokoknya perjalanan pulang, dan sangat menikmati sekali perjalanan pulang ini ya. Aduh, kayak Romeo and Juliet aja nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan vlog gue di hari ini. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rekomendasikan terus buat teman-teman ya, tulis di dalam komentar jika ada tempat-tempat objek wisata lagi yang harus gue kunjungi ya. Terima kasih banyak, selamat menonton. Gue minta maaf dari segala, entah itu lebih kurangnya, diambil positifnya aja ya, buang yang jeleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alam lestari Indonesia ke teman-teman ya. Dadah, goodbye. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be